Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Yusaida NIM 050 dari kelas B. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas 1 individu saya pada mata kuliah manajemen law firm kelas B. Sesuai dengan pertemuan yang ketiga, maka materi kali ini yang pertama yaitu tentang pendirian kantor hukum, yang kedua yaitu kantor hukum dalam perspektif praktis, dan yang ketiga ialah visi misi dan struktur yang akan saya rencanakan apabila saya mendirikan sebuah kantor hukum. Yang pertama-tama, untuk mendirikan sebuah kantor hukum, kita terlebih dahulu harus mengetahui cara-cara bagaimanakah pendirian suatu firma. Yang tentunya kita bersama harus melihat pada dasar hukum yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, yaitu termuat dalam pasal 16 hingga 35 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan ketentuan lain pada pasal 16, 18 sampai 1652 dalam buku 3 KUH Perdata, dan pasal 16 yang menyatakan bahwasanya firma adalah suatu perusahaan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama, di mana sebelum mendirikan firma atau kantor hukum, kita harus terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat yang ada, yaitu yang pertama didirikan minimal 2 orang, yang kedua adanya penyertaan modal, yang ketiga pembagian keuntungan dilakukan secara adil kepada seluruh anggota harus diatur secara jelas sesuai dengan pasal 17 hingga 18 KUHD, yang keempat tanggung jawab dalam firma dilakukan secara tanggung renteng atau bersama-sama, kemudian yang kelima semua persero atau pihak dalam firma berhak untuk membuat kesepakatan atas nama firma, yang keenam nama firma biasanya diambil dari nama bersama pendiri, misal saja RNP, yaitu Rani dan Patricia. Yang dalam hal ini, apabila saya membuat dan merencanakan kantor hukum saya sendiri, maka saya akan menamakan kantor hukum saya seperti contoh, Karina Yusaidar dan Rekan, atau Karina Yusaidar and Partner. Dan yang terakhir yaitu bidang usaha firma biasanya adalah jasa atau pelayanan seperti firma hukum dan akuntan. Hal tersebut yaitu mengenai firma. Kemudian, tata cara pendirian firma yang pertama, saya akan terlebih dahulu membuat akta pendirian, di mana langkah ini merupakan langkah yang paling awal untuk dilakukan dengan membuat akta pendirian di notaris. Yang sebelumnya tentu saja saya dan tim saya juga harus menentukan nama firmanya sesuai dengan pasal 26 KUHD, di mana terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma, kemudian pernyataan firma apakah perseroan umum atau hanya terbatas pada suatu mata perusahaan yang khusus, kemudian penunjukan para persero yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma, kemudian kapan saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya, dan yang terakhir ialah menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero. Cara yang kedua yaitu pendaftaran akta pendirian firma di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah ada akta pendirian dari notaris, maka selanjutnya akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini sesuai dengan peraturan terbaru Permenkumham nomor 17 tahun 2018 tentang pendirian persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Melakukan pendaftaran akta pendirian di Kemenkumham sendiri, ada beberapa langkah yang harus dipatuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengajuan nama firma yang dilakukan oleh pendiri dengan memberi kuasa pada notaris, dan yang kedua adalah pengisian format pendaftaran dengan melengkapi dokumen pendukung seperti pernyataan dari pemohon untuk pendaftaran firma dan pernyataan korporasi tentang kebenaran informasi pemilik. Kemudian cara yang ketiga yaitu proses pengajuan pendaftaran NPWP Badan Hukum Firma, di mana pengajuan ini dapat dilakukan secara mandiri baik datang langsung ke kantor pajak dan wilayah setempat atau melalui online. Nah, dalam hal ini, apabila saya mendirikan suatu kantor hukum, maka saya akan memilih terlebih dahulu yaitu opsi yang paling mudah, yaitu melalui online. Apabila terdapat kendala, barulah saya akan datang langsung ke kantor pajak di wilayah setempat. Kemudian yang terakhir yaitu pendaftaran izin melalui OSS atau Online Single Submission, yaitu permohonan izin yang dapat dilakukan melalui sistem OSS pada website yang tersedia. Kemudian, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu kantor hukum dalam perspektif praktis. Secara singkat saja, kita mengetahui bahwa law firm atau firma hukum atau juga yang disebut sebagai law firm merupakan suatu persekutuan usaha yang dijalankan lebih dari satu orang di bidang hukum. Contohnya adalah kantor hukum, kantor advokat, kantor pengacara, dan lain sebagainya. Yang secara garis besar ada dua jenis law firm, yakni solo law firm yang didirikan oleh individu atau perseorangan, dan partnership law firm yang didirikan oleh beberapa orang yang pakar dalam berbagai bidang hukum. Nah, apabila dikaitkan dengan perencanaan yang saya lakukan apabila saya melakukan pendaftaran atau mendirikan kantor hukum, maka saya akan lebih cenderung kepada partnership law firm, yaitu didirikan oleh beberapa pakar dalam berbagai bidang hukum. Karena apa? Karena saya merasa bahwasanya setiap orang pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Apabila mungkin saya bisa lebih atau menghususkan
kriteria atau kemampuan saya dalam bidang hukum bisnis, mungkin saya akan mengajak atau menggait pihak-pihak yang berkapasitas dalam bidang hukum perdata atau hukum yang lain sebagainya. Maka dari itu saya lebih prefer kepada partnership law firm seperti itu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu di sini apabila saya membuat dan merencanakan suatu law firm, maka visi misi dan struktur organisasi yang saya rencanakan adalah sebagai berikut. Visinya yaitu menjadi firma hukum yang handal, profesional dan terpercaya. Dan mewujudkan visi tersebut tentunya dibutuhkan misi, yaitu yang pertama pastinya memberikan layanan hukum terbaik bagi terwujudnya keadilan dan terpenuhinya hak dan kepentingan klien. Yang kedua yaitu membangun tim advokat yang berintegritas, profesional, serta mengedepankan moral dan etika yang baik dalam penegakan hukum. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi kredibilitas dan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi klien. Dan yang terakhir adalah merepresentasikan pendapat hukum atau legal opinion dengan baik serta memformulasikan kreativitas argumentasi hukum sebagai alternatif dalam penyelesaian persoalan hukum. Dan yang terakhir yaitu saya memilih struktur sebagai berikut. Struktur yang memang tidak semua kantor hukum menerapkan, akan tetapi saya memilih struktur yang umum, yang mayoritas digunakan oleh banyak kantor hukum, di mana dalam struktur ini partners dalam secara bersama-sama bertindak sebagai pendiri dari kantor hukum yang bersangkutan. Di mana pendiri dalam hal ini memiliki makna melakukan penyertaan dalam bentuk ekuitas dan keahlian maupun kontribusi-kontribusi lain yang telah disepakati bersama oleh para pendiri. Apabila ternyata dari pendiri kantor hukum lebih dari satu orang, maka dipilih satu di antaranya untuk bertindak sebagai managing partner. Yang apabila saya merencanakan untuk kantor hukum saya, tentunya saya akan menempatkan posisi saya sebagai managing partner bersama dengan partner saya yang lainnya. Nah, berikut adalah job desk dari struktur organisasi yang telah disampaikan pada slide sebelumnya, yaitu ketika pada jenjang managing partner, job desk-nya lebih kepada mengemban tanggung jawab bagi mengenai kebijakan, kemudian manajemen untuk fungsi-fungsi yang memengaruhi kualitas pemberian jasa, dan senantiasa memastikan akan sumber daya yang sesuai dengan hasil kinerja dan lain sebagainya. Kemudian pada posisi atau struktur partner, melakukan koordinasi yang dinamis sesuai dengan pola manajerial yang dibangun dan dikembangkan secara bersama-sama. Yang kedudukannya lazim dibedakan sebagai partner yang memiliki kompetensi-kompetensi tertentu terhadap perkara hukum yang tertentu pula. Dan pembagian tugas ini umumnya didasarkan pada faktor keahlian yang dimiliki oleh masing-masing partner. Dan tidak jarang pula, karena kemampuan keahlian tersebut, maka sebuah kantor hukum memiliki nilai jual yang berbeda. Yang dalam hal ini tentu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kantor hukum saya atau law firm saya nantinya akan memiliki nilai jual yang tinggi di dalam sebuah pasar hukum. Kemudian selanjutnya pada jenjang junior partner, itu lebih kepada potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk menduduki jabatan selanjutnya, yaitu sebagai partner dalam sebuah kantor hukum. Potensi yang diperhitungkan yaitu antara lain mengenai aspek finansial, keahlian, jaringan yang dimiliki, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenjang senior associate, yaitu posisi yang dituntut untuk lebih menunjukkan kapasitas profesionalismenya sebelum mereka mencapai tingkat selanjutnya. Yang pada posisi ini dapat dilakukan klasifikasi khusus dan lain sebagainya. Yaitu lebih kepada bisa senior associate yang dibagi secara non-litigasi maupun litigasi. Kemudian pada jenjang associate, hal yang perlu diperhatikan adalah seperti jenjang karir terdahulu di kantor hukum, masa bakti, sendi keahlian, dan kebutuhan. Kemudian pada junior associate bertindak sebagai supervisor terhadap setiap pekerjaan dan tugas yang diberikan kepada untuk kemudian dilakukan evaluasi dan revisi terhadap produk yang dihasilkan serta kemudian dikoordinasikan dengan partner. Dan yang terakhir yaitu paralegal, di mana biasanya jabatan ini diberikan kepada fresh graduate yang baru saja bergabung pada kantor hukum saya. Kemudian mereka juga terlebih dahulu berstatus sebagai paralegal yang pertama, yang juga merupakan fresh graduate yang kemudian diangkat menjadi konsultan atau pengacara di kantor hukum. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.